Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mei Avenita, NIM 1813300000396 dari kelas 4 PGSD A8 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Apa itu quantum learning? Quantum learning adalah membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Teori quantum learning adalah teori yang dicetuskan oleh Bobby de Porter. Quantum learning adalah suatu strategi pembelajaran yang dilakukan dalam dunia pendidikan. Pengertian quantum learning menurut Bobby de Porter dan Mike Hernach, yaitu kiat, petunjuk, atau strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Asas quantum learning. Pembelajaran kuantum bersandar pada konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Maksud dari kata di atas adalah guru harus membangun jembatan autentik untuk memasuki kehidupan siswa. Dengan memasuki dunia siswa berarti guru mempunyai hak mengajar, sehingga siswa dengan sukarela, antusias, dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Prinsip dari quantum learning. Di sini dijelaskan ada 5 prinsip. Yang pertama adalah segalanya berbicara. Segala sesuatu mulai lingkungan pembelajaran sampai dengan bahasa tubuh pengajar, penataan ruang sampai guru, mulai kertas yang dibagikan oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan tentang pembelajaran. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam proses pengubahan energi menjadi cahaya mempunyai tujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum konsep. Proses pembelajaran paling baik terjadi ketika pembelajaran telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh makna untuk apa yang mereka pelajari. Yang keempat, akui setiap usaha. Jadi pembelajaran atau belajar selalu mengandung resiko besar. Jadi kita harus mengakui setiap usaha. Yang kelima, jika layak dipelajari, layak dirayakan. Segala sudah pasti layak pula dirayakan keberhasilannya. Tujuh kunci keunggulan quantum learning. Yang pertama, menerapkan hidup dalam integritas. Dalam pembelajaran, bersikap apa adanya, tulus dan menyeluruh yang lahir ketika nilai-nilai dan perilaku kita menyatu. Yang kedua, kegagalan adalah kesuksesan. Dalam pembelajaran, kita harus mengerti dan mengakui bahwa kegagalan dapat memberi informasi sehingga kita dapat berhasil. Yang ketiga, berbicara dengan baik. Dalam pembelajaran perlu dikembangkan keterampilan berbicara yang jujur dan positif. Yang keempat, tetap lentur. Kita harus pandai-pandai membaca lingkungan dan suasana hati. Lanjut, yang kelima, menjadi pemilik. Jadi, harus ada tanggung jawab. Kalau tanpa tanggung jawab, tidak mungkin terjadi pembelajaran yang bermakna dan bermutu. Yang keenam, tegas dalam komitmen. Harus mengikuti visi misi tanpa ragu-ragu. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan. Jadi dalam pembelajaran, pertahanan jiwa, tubuh, emosi, dan semangat dalam satu kesatuan agar pembelajaran optimal. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah dari pembelajaran kuantum? Yang pertama, pengkondisian awal. Jadi, melalui pengkondisian awal akan memungkinkan dilaksanakannya proses pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan dalam
pengkondisian awal meliputi penumbuhan rasa percaya diri siswa, motivasi diri, menjalin hubungan, dan keterampilan belajar. Yang kedua, penyusunan rancangan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah penyiapan alat dan pendukung lainnya, penentuan kegiatan selama proses belajar mengajar, dan penyusunan evaluasi. Yang ketiga ada pelaksanaan metode pembelajaran kuantum. Nah, tahap ini merupakan inti penerapan model pembelajaran kuantum. Kegiatan dalam tahap ini meliputi tandur, TANDUR. Nah, tandur ini adalah singkatan. Jadi, T itu adalah tumbuhkan minat, yang A alami, pemberian pengalaman umum, yang N namai atau penamaan penyajian materi, yang D adalah demonstrasi, yang U adalah ulangi atau pengulangan yang dilakukan oleh siswa, yang R adalah rayakan, perayaan atau usaha siswa. Yang terakhir dalam langkah-langkah pembelajaran kuantum ada evaluasi. Evaluasi dilaksanakan terhadap proses dan produk untuk melihat keefektifan model pembelajaran yang digunakan. Nah, setelah itu ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kuantum. Kelebihan dari pembelajaran kuantum, siswa lebih memahami materi karena suatu materi dibahas 3 kali, yaitu namai, demonstrasi, ulangi, dan sebelumnya telah mendapat pengalaman dari sintaks alami. Yang kedua, mengajarkan siswa untuk lebih percaya diri dan lebih aktif, memotivasi siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, setiap yang dimiliki siswa dihargai. Pengalaman yang didapat dalam kehidupan sehari-hari juga dapat digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari quantum learning, yang pertama, materi yang disampaikan tidak terlalu banyak dalam satu pertemuan karena terbatas masalah waktu. Yang kedua, tidak semua materi dapat menggunakan model ini karena ada tahap alami dan demonstrasi, jadi memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, guru harus sekreatif mungkin untuk mengembangkan model ini. Terima kasih, demikian model pembelajaran quantum learning yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.